Saya mau share sesuatu yang mungkin Bapak Ibu tidak perhatikan hari-hari ini. Yaitu ada cara penginjilan yang sangat canggih dan betul-betul saya melihat ini cara yang tidak saya duga. Yaitu apa Bapak Ibu? Kita bicara tentang pengangkatan atau rapture. Ini berawal dari, saya punya banyak grup ya. Ada teman-teman dari Tegal, itu berbagai macam pemimpin agama ada di situ, saudara. Dan pembicaraan dimulai oleh semua orang pasti mati. Agama apapun, orang itu pasti mati. Saudara semua berkata, ya betul, ya betul, ya betul. Sudah, kita semua pasti mati. Saudara saya menjawab, saya belajar, apalagi 3 bulan yang lalu Ibu Nani dapat firman, kita harus bermain cantik. Saya jawab dengan pelan, saya bilang sebetulnya tidak semua loh. Saudara ternyata dasar pembicaraan itu dari mana? Dari adanya COVID. Dari banyak orang mati, sehingga mereka tuh timbul ketakutan kematian tuh luar biasa, saudara. Dan saya coba menampilkan ayat demi ayat Bapak Ibu. Biasanya dulu langsung ditolak, udah jangan ngomong firman, jangan ngomong ayat. Kita di grup ini nggak bicara soal agama. Saya bilang saya tidak bisa menjelaskan tanpa sedikit pengertian dari apa yang saya baca supaya teman-teman ikut baca, saya bilang gitu. Bapak Ibu, saya tidak menduga ada banyak mereka yang japri ke saya. Awalnya dari ketakutan kematian. Dan saya berharap hari ini saya bisa bagikan melengkapi tentang apa itu rapture atau pengangkatan yang saudara bisa sampaikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, ini semua kita semua belajar Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau mencoba menyimpulkan, melengkapi yang paling banyak saya dapat dari Ngkong Yusak tahun 80, 81. Bapak Ibu mungkin belum semua kenal di tahun itu. Daripada Maris almarhum, Bill Britton dari Amerika dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Saudara, di saat hari-hari ini, ada tidak sedikit loh orang Kristen yang tidak percaya rapture. Itu menyedihkan sekali saudara. Tapi justru obrolan saya dengan orang-orang yang mereka meresponi, mereka percaya. Walaupun dasarnya karena takut mati. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan berkata bahwa 1 Korintus 2 ayat 9 itu sedang diberikan buat kita. Semua yang tidak kita duga, semua yang tidak kita pikirkan, Tuhan punya banyak cara untuk kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Next. Saudara, saya terkejut, ternyata ayat ini yang membuat mereka banyak bertanya. Ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Saya ngomong, loh ini rahasia. Tidak semua orang mengerti. Terus teman saya bilang, saya juga ketemu pendeta Kristen. Mereka kok tidak ngomong seperti itu? Saya bilang tergantung kedekatan saya bilang. Kalian gak mungkin cerita
sebuah rahasia kepada orang yang tidak dekat. Saudara, ini dari sini pembicaraan itu menarik sekali. Saya bilang namanya rahasia. Gak semua Tuhan memberitahu kepada orang yang tidak dekat. Jadi dia bilang, berarti kamu orang yang dekat. Oh iya, saya bilang gitu. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan apa? Kita tidak akan mati semuanya. Saudara, ini kata-kata awal. Membuat mereka berkata, Japri, Japri, Japri. Dan beberapa sudah dimenangkan, saudara. Dari yang sama sekali tidak percaya. Ini betul-betul buat saya sebuah pengalaman yang ajaib. Dikatakan tetapi kita semuanya akan, apa Bapak Ibu? Diubah. Perhatiin dulu ya, dalam sekejap mata. Ada waktu tertentu yang Tuhan sendiri lakukan. Dibutuhkan kesiapan dari umatnya, dari gerejanya. Mencapai titik di mana dalam sekejap kita mengalami sebuah mujizat yang ajaib. Yaitu tubuh kita, kalau Kong Yusak dulu berkata, berubah menjadi tubuh kemuliaan. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan saudara, Paulus berkata kita semua akan apa? Diubah. Karena yang dapat binasa ini kita sedang pakai tubuh yang dapat binasa. Harus, nah ini saudara yang kita harus, saya bilang sama teman-teman. Kalau kamu enggak mengenakan yang tidak dapat binasa, ya enggak bisa. Kamu tetap mati. Gimana caranya? Percaya Yesus. Oh enggak cukup setelah mereka ngomong lebih jauh, harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya bilang Bapak Ibu, saya betul-betul tidak menduga pembicaraan ini menjadi sebuah penginjilan, cara penginjilan yang ajaib. Coba saudara perhatiin enggak semua orang nih. Adanya Omikron pun sudah tahu, Omikron kayak flu biasa, orang ketakutannya luar biasa. Justru di tengah keadaan seperti ini saudara. Yesaya 60 harus terjadi. Kita tuh banyak gereja sudah banyak kehilangan kesempatan. Almarhum Pak Alex Abraham. Pada waktu di Temanggung, saudara, dia sengaja deketin saya. Dia cerita tentang masa G30S. Di Jawa Timur, waktu itu paling banyak. Kita tahu sejarah. Saudara, pada zaman itu, G30S identik dengan kematian minimal penjara. Jadi setiap organisasi apapun tidak boleh bersentuhan. Begitu banyak DPO, saya diceritain saudara. Tapi ini hamba Tuhan ini luar biasa. Aneh, dia bilang, di masa itu, orang-orang yang DPO PKI saudara, memilih paling banyak gereja. Tidak mau ke tempat lain. Saudara, apa yang terjadi? Gereja menutup diri. Mereka ketakutan setengah mati karena tadi saya bilang identik dengan kematian dan penjara. Bapak Ibu, saya diceritain, saya kagum. Beliau justru sewa gudang, pinjam gudang. Dia kumpulin semua orang yang DPO. Dan dia memberitakan Injil. Bapak Ibu, yang saya salut, dia datang ke pemerintah. Dari lurah, camat, ke bupati. Beliau bilang, dia ngomong, saya bertanggung jawab. Saya membawa mereka kepada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, itu cikal bakal menjadi gereja terbesar di Indonesia. Dia bilang sama saya, dia bilang, Pak itu jadi. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti ini. Waktu itu belum ada COVID. Sudah bedanya apa dengan COVID? Sama. Adanya COVID, ada banyak gereja tertutup
ketakutan luar biasa. Kita tidak berani keluar kandang untuk memberitakan Injil. Identik dengan kematian. Saya nggak ngawur Bapak Ibu, saya kalau mengajak orang-orang jemaat semua, saya ikut loh. Itu kami super prokes, kenapa? Pernah kejadian, kita datang tidak pakai prokes, nggak lama orangnya kena. Oh dianggapnya, oh itu gereja itu yang membawa penyakit. Saya nggak mau. Ya sudah kita susah sedikit, saya pakai sarung tangan segala. Jadi kalau orang itu sakit bukan karena kita. Bisa ngerti Bapak Ibu? Pak Alex bilang sama saya, jangan kehilangan kesempatan. Dan hari-hari ini saudara, tidak sedikit orang yang takut mati. Bapak Ibu bisa ngomong kepada mereka bahwa kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Saya bilang sama teman-teman saya, bukan masalah ke gereja atau tidak ke gereja. Kalau kamu ke gereja, tapi kamu tidak di dalam Tuhan, berarti tidak mengenakan yang tidak dapat binasa. Saudara bayangin loh, dari obrolan seperti ini, membuat orang sadar, hanya di dalam Yesus ada sebuah keajaiban. Dan yang dapat mati ini, dikatakan ya, harus, saya bilang harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah, apa Bapak Ibu? Firman Tuhan, ini saya lupa harusnya ditebelin nih. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Sudah kita jujur, itu baru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Belum oleh kita. Tapi itu segera akan terjadi. Karena dia bilang, saya kenal temannya kamu, itu Pak Petrus Agung. Kok meninggal? Pak Yusak kok meninggal? Oh memang belum. Ini nanti, saya bilang ini segera. Maut akan ditelan. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mengenakan terus menerus saudara. Pada waktu kita mencapai limit yang Tuhan sediakan buat kita. Enggak bisa sembarang. Saya bilang enggak semua orang Kristen, tidak semua pendeta. Next. Nah, saya jelaskan nih. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, saya senang banget Bapak Ibu. Bukan akan, tapi kata apa? Telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saya bilang bukan karena kita. Bukan karena saya berbuat baik, saya bilang. Bukan karena iman kita hebat, tapi karena Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu, apa Bapak Ibu? Dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kita ini semua sedang punya tugas berat. Kemarin saya agak marah di tempat saya ini bukan orang yang gampang marah Bapak Ibu. Percayalah sama saya. Percaya? Percayamu kok gak enak omongannya. Saudara, kita ini lagi ngatur waktu. Gimana kita bisa menyelesaikan Solo? Gimana kami bisa menyelesaikan Banyuwangi? Gimana kita bisa menyelesaikan NTB? Bagaimana kita disuruh naik gunung-gunung lagi? Ini kemarin sudah mobil gereja sampai pecah. Bannya sampai lepas. Perjalanan sebuah gunung yang lewat. Karena Bu Nani waktu dapatnya jalur lahar. Padahal tempat yang kita sulit lewati sudah. Harusnya ke Sindoro cuma 4 jam. Kemarin sampai 8,5 jam. Saudara saya bilang kita lagi punya gawe. Bukan gawe kita, gawe Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang besar. Saya lagi mikir tiap hari kita mesti doa jam 6. Pemain musik harus ada. Saudara pekerjaan yang tidak mudah. Saya lagi bilang sama mereka, kita pikirkan nih. Gimana caranya saya bilang, saya gak mau cuman sekedar kerja. Saya orangnya begitu saudara. Kalau saya sudah mengiyakan, saya itu komitmen. Gak mau sekedar kerja.
Ke Solo kemarin kami doper sampai tengah malam, saudara. Saya ikut. Dan itu ajaib loh. Tempat yang kami doper bisa persis seperti orang yang dapat mimpi. Salah satunya dia bilang, saya lihat Pak Petrus Hadi, Bu Linda dengan supir pakai mobil ini. Saya nggak mungkin, saudara. Mobil itu Elgrand sudah lama saya nggak pakai. Dan jarak dekat. Pas mau berangkat, saudara, mobil saya rusak. Bayangin. Mau tidak mau saya pakai Elgrand. Jadi apa yang saya baca mimpi sebulan yang lalu itu genap. Kami doper, saudara, sampai malam loh. Saya nggak cuma nyuruh anak buah, saya pergi Bapak Ibu. Nah saya ngomong, kita ini semua lagi mikir. Lagi mikir kerjaan yang dari Tuhan. Tolong tampilkan lagi. Kita supaya berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyadari ada sesuatu yang ajaib yang segera tidak lama loh. Saya mau beritahu. Kapan hari Bu Nani dapat firman bahwa masa kita ajaib berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun. Jadi gak lama. Ini sudah lewat setahun. Gak dikatakan 3 tahun Tuhan datang loh. Tidak. Tapi kita tahu bahwa masa ini tidak lama. Jadi kalau kita tidak fokus kerja, gak bisa. Kita bisa kehilangan kesempatan seperti yang Pak Alex Abraham bilang sama saya. Maka Bapak Ibu sampai hari ini loh, kami tetap ke desa-desa itu. Kami menjalin hubungan sangat manis. Menjalin hubungan kekeluargaan. Sampai mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul juru selamat. Next. Ini sorry ya, ini ke bawah nih. Saudara, tahun 80 ada seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia menyampaikan bagus banget, saya berkesan sekali. Saya lupa waktu itu di Bandung atau di Ungaran. Tentang kapan Tuhan datang. Di Alkitab berkata, hanya Bapa yang tahu. Mengapa? Saudara, saya kaget di situ. Ternyata itu bisa terjadi pre-tribulation, mid-tribulation, atau post-tribulation. Ini kalau ini Kong Yusak yang sering ngajar nih saya. Waktu itu juga hamba Tuhannya sama. Ngomong cuma 3,5 tahun, 3,5 tahun. Kita gak ada yang tahu saudara, kapan Tuhan datang itu, kapan menjemput, mengangkat kita di awan-awan, kita gak tahu kapan. Yang jadi masalah di mana Bapak Ibu? Waktu itu hamba Tuhan ngomongnya bagus. Tergantung gereja, kata Tuhan. Mengapa tidak ditulis? Mengapa ditulis hanya Bapak yang tahu? Karena Bapak menunggu. Gereja Tuhan, umat Tuhan mau enggak lakukan bagiannya? Beritakan Injil. Lakukan sesuatu supaya timbangan kita kasih bertambah, kedurhakaan berkurang. Itu harusnya kita membuat seperti itu. Nah kalau gereja melakukan semuanya, Tuhan bisa datang menjemput di sini. Tapi hamba Tuhan ngomong apa? Impossible. Kenapa saudara? Karena gereja semua memikirkan dirinya. Dulu Pak Petrus Agung juga sama. Waktu ditawarin untuk memikirkan Indonesia pertama kali loh. Dia jawil saya, dia bilang, mikir gereja wemu metok, mikir Indonesia. Beliau ngomong gitu. Dan saya berkata apa? Saudara jujur. Ini nggak mungkin kata hamba Tuhan itu. Banyak gereja hanya memikirkan kelompoknya dirinya. Yang memungkinkan cuma dari sini ke sini, saudara. Apakah kita mengalami kesusahan yang betul-betul berat? Atau kita di tengah-tengahnya? Adakah gereja paling tidak seperti Rahab? Melakukan bagiannya. Maka dari itu saya bilang, kerjaan kita terlalu banyak. Dulu kita berenam, kalau bagi kota gampang Bapak Ibu. Bagi kerjaan banyak. Sekarang cuma sekian. Semua kerja.
semua ditunggu Tuhan. Bapak sedang melihat apa respon kita. Kerja atau mikirin libur. Saya kadang-kadang kurang tidur, saudara. Saya dari Surabaya mau ke Banyuwangi, mau naik pesawat, sudah diatur. Last minute dibatalin. Saudara, saya naik kereta api. Setengah 12 malam sampai setengah 6. Bapak Ibu yang sudah pernah dari Surabaya ke Banyuwangi, 20 menit sekali kereta itu berhenti. Ya Bapak Ibu, kita sampai ke Kecamatan Bekasi. Saudara, 20 menit sekali sampai jam setengah 6. Saya nggak bisa tidur. Saudara, saya bilang, udahlah kita cari hotel yang murah buat tidur sebentar lah. Karena hotel yang ini mahal, saya bilang nggak mau saya tambah. Uang saya nggak mau hanya untuk saya tidur. Saudara, ajaib. Itu teman yang mengatur, saudara, panitianya, dia mencoba ngomong sama pemilik hotel, sama manajernya. Ini pendeta saya datangnya terlalu pagi. Saudara, early check-in itu biasanya jam 12, jam 11. Itu jam setengah 6, mana mau early check-in. Saya bilang, Tuhan, aku gak bisa tidur. Saya kalau suruh langsung kerja, saya gak mampu. Saya ngomong, saudara. Beri saya Tuhan, saya mau tidur dulu. Sekian jam lah saya tidur, saya bangun, apa yang saya harus kerjakan. Saudara, ajaib, pemilik hotel loh, bukan manajer. Pas keluar, manajer jelas gak setuju. Terus ngomong, oh pendeta, oh iya, oh boleh, silakan masuk kamar tidur. Tidurlah saya, saudara. Jadi di situ saya tahu dalam segala perkara Tuhan selalu membuka jalan, saudara. Makanya kerja. Next, ya, next setelah ini. Saudara, dalam Lukas 18 ayat 8, ini dulu Kong Yusak pernah ngajar khotbah di Tegal. Aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati, apa Bapak Ibu? Iman di bumi, ternyata buminya bukan buminya manusia. Ada titik pertemuan, saudara. Ini yang disebut limit minimal. Bahwa gereja orang Kristen harus mengupgrade hidupnya. Tidak seperti dunia cara hidupnya. Tidak seperti manusia biasa cara hidupnya. Tapi kita harus mengangkat, kita harus sampai ke pertemuan ini. Tuhan datang, manusia naik. Disinilah bisa terjadi pengangkatan. Disinilah bisa terjadi tubuh itu dirubah jadi tubuh kemuliaan. Jadi kalau gereja tidak mencapai ke limit ini, kita nggak bisa dirubah jadi tubuh kemuliaan. Nah, ini yang nggak mudah Bapak Ibu. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita sadari. Ada bagian Tuhan, ada bagian siapa? Manusia. Orang sekarang bilang, oh kasih karunia. Betul, semua yang kita kerjakan hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kita gak ngapa-ngapain. Kalau semua kasih karunia, saya gak mau doa. Pergi-pergi jauh-jauh, doa perang, saya gak mau Bapak Ibu. Saya pergi, saya lakukan, saya katakan. Saya hanya hamba yang tidak berguna. Bapak Ibu, saya ngomong sama semua pendoa. Kita tahu loh, semua tuh karena doa-doa. Semua karena doa saya tahu. Tapi saya selalu bilang sama mereka, kita mau katakan ini semua karena Tuhan. Kalau kita bisa berdoa, kita bisa doper, kita bisa menginjil, semua karena Tuhan. Next. Nah, ini di sini saudara saya mau jelaskan mengapa lambang kita adalah salib. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Tetap vertikal itu nomor 1 Bapak Ibu. Jangan kebalik. Ayo baca bersama saya, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini khotbah Kong Yusak.
Zaman itu dia menjelaskan tentang tubuh kemuliaan. Mengapa dikatakan semoga? Karena tidak semua orang Kristen mau dikuduskan. Kita masih mau cara hidup dunia. Kita mau pakai pikir dunia. Pola dunia. Banyak orang Kristen yang tidak mau mengangkat hidupnya untuk mendekat kepada Tuhan. Gak mau upgrade. Pasif. Tidak mengerjakan apa-apa. Hidupnya tidak jadi berkat. Nginjil enggak. Doa tidak. Saudara, mengapa dikatakan semoga roh jiwa tubuhmu? Karena ada banyak orang Kristen tidak perhatikan tiga-tiganya. Saudara lihat saya. Lihat tubuh Petrus Hadi. Tapi sebetulnya di dalam saya ada roh dan ada jiwa. Nah waktu itu Kong Yusak menjelaskan. Bahwa yang dirubah menjadi tubuh kemuliaan itu tiga-tiganya kesatuan. Tetap nomor satu roh saudara. Jangan kebalik. Pernah ada jemaat lagi doa. Dia berkata dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Saya bilang kebalik kamu. Gak boleh. Tetap dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu gak boleh dibalik. Urutan ini gak boleh dibalik Bapak Ibu. Tetap nomor satu adalah roh. Bagaimana persekutuan saudara dengan Tuhan. Bagaimana kita punya saat teduh yang baik dengan Tuhan. Next. Ini bagus banget saudara pengertian ini. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi. Sebab kamu membayar persepuluhan dan selasi. Inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan apa Bapak Ibu? Keadilan kasih Allah. Baca bersama saya 2-3. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Nomor satu kita harus dengan Tuhan. Nomor satu kita membereskan hidup kita dengan Tuhan. Nomor satu kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang sepakat katakan. Yang kerja keras katakan. Itu tidak bisa tidak saudara. Tapi kata Tuhan. Yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Saudara saya mau bicara soal hubungan orang tua, bapak dan anak. Karena ada orang berkata, oh ngampuni itu gampang. Buat saya susah saudara. Saya pernah mengalami bagaimana saya benci sama ayah saya. Saya ingin share ini untuk mengingatkan kepada saudara. Bahwa hubungan keluarga itu penting saudara. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Perhatiin Bapak Ibu. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara ini sikonnya persis seperti Sodom dan Gomora. Sikonnya sama persis seperti Yunus. Di kitab Yunus tentang Niniwe. Sikon hati Tuhan sama. Dari pihak Tuhan dia tidak pingin saudara. Ini ada kesempatan juga teman saya itu dari kepercayaan lain. Dia bilang, dia tanya di grup. Ini COVID dari Tuhan atau setan? Saya nggak jawab dulu. Tahu-tahu orang ini nggak enak dia ngomong. Baca tuh kitabnya orang Kristen. Paling belakang. Semua tentang bencana. Baru saya muncul. Saya bilang, kalian tahu kenapa kitab Wahyu ditulis? Tidak ditulis loh kapan terjadi. Itu ditulis kalau manusia tidak mau bertobat. Itu ditulis kalau orang tidak mau percaya kepada pengorbanan Yesus. Saya nginjil. Bukan Tuhan pengen bencana. Bukan Tuhan pengen kematian. Bukan Tuhan pengen dunia musnah. Ini sama sikonnya saudara. Tuhan gak pengen aku mengizinkan terpaksa memukul bumi sehingga musnah. Saudara apa? Hubungan bapak dan anak. Orang tua dan anak, anak dan orang tua. Saudara, orang kadang ngomong, oh gampang ngampuni, gampang. Saya ngomong tidak mudah. Saudara.
Saya pernah begitu sakitnya kepada ayah saya. Setiap ada pendeta persekutuan di tempat Pak Yusak dulu waktu ada orang khotbah. Saudara-saudara ampuni seperti Tuhan berkata mengampuni, saya langsung tutup mata. Saya nggak pengen tutup telinga. Saya bilang ini pendeta penginjil ngawur. Begitu mudahkan orang mengampuni orang. Tidak, saudara. Maka dari itu apa yang maksud saya, saudara? Perhatikan baik-baik. Saya kalau ada masalah dengan anak-anak saya, saudara, saya cepat selesaikan. Saya nggak mau kehilangan anak-anak saya. Saya dipakai memenangkan banyak orang, saya nggak mau kehilangan keluarga saya. Saya belajar merendah. Saya belajar minta maaf kepada mereka. Saudara, dalam pemikiran seringkali nggak mudah. Sungguh, pemikiran anak saya begini. Oh, saya menyesuaikan. Saya belajar mengerti mereka. Saya mau beritahu bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kehilangan anak-anakmu. Karena ini penting, saudara. Tuhan berkata, banyak orang kenapa gak nyebut bapak. Gak bisa merasakan, saudara. Kenapa? Karena hubungan saudara dengan bapak saudara gak baik. Kalau hubunganmu manis, kau berkata bapak, saudara bisa merasakan bapak yang baik. Dunia sedang kehilangan itu, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jangan sepelekan ini. Contoh yang lain. Next. Saudara, termasuk hubungan suami istri. Saudara jangan sepelekan. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Dalam apa Bapak Ibu? Masalah uang? Dalam masalah apa? Rumah tangga? Dalam segala sesuatu. Perhatiin. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Ini sebetulnya juga huruf besar nih. Saya kadang-kadang lupa. Dua sisi, saudara. Hubungan suami istri digambarkan seperti Kristus dengan jemaat. Kalau saudara hubunganmu tidak baik, itu berpengaruh besar dengan saudara dengan Tuhan. Jangan, oh gampang kok, ngampuni istri gampang kok, ngampuni suami gampang. Enggak gampang Bapak Ibu. Kita lihat ya, di zaman dulu, 20 tahun yang lalu lah. Kalau dengar orang Kristen cerai, kita tuh kagetnya setengah mati. Sekarang saudara, begitu mudah orang cerai. Saudara, kita tidak membangun citra Tuhan. Saya kemarin di Banyuwangi, saya diberkati. Ada gereja, saudara, ini ajaib gereja. Ngomong begini sama saya. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak punya pelayanan orang gila? Mereka bilang, ODGJ ya. Dia gak mau sebut gila. Saudara, penjelasannya yang menyentuh saya. Dia ngomong begini. Manusia diciptakan serupa gambarnya. Bapak berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Pada waktu dunia berkata, gila, orang itu gila. Padahal orang itu ciptaan Tuhan. Dia sedang merusak citra Tuhan. Saya kaget, saudara. Dan dia uangnya dialokasikan cukup banyak untuk menolong orang gila. Bisa ngerti Bapak Ibu? Jadi hubungan kita, kenapa Tuhan berkata 2-3 orang sepakat minta apa saja? Itu gambaran siapa sih? Suami, istri, dan anak. Jadi ini perlu Bapak Ibu. Dua sisi, sehebat-hebatnya istri harus tunduk kepada suami. Sehebat-hebatnya suami harus berkorban untuk istri. Tidak bisa tidak Bapak. Kalau ini saudara sepelekan, bisa persis perasaannya Paulus. Dulu saya waktu pernah ikut pelajaran sekolah Alkitab di sini, pendetanya siapa tuh ya,
dari STT siapa dia bilang, kan saya jawabnya salah, kayak Russo. Saya tanya, waktu ditanyain, Paulus gimana? Saya jawabnya salah, Paulus tidak nikah. Dijawab salah Pak, Paulus nikah. Tapi Paulus tidak punya hubungan yang harmonis dengan istrinya. Maka dia berkata dia takut kalau dia sendiri ditolak. Dia memberitakan Injil tapi sendiri ditolak. Atau yang khotbah apa tuh? Pendeta siapa waktu itu S1. Saudara, hubungan keluarga harus diperhatikan. Next. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, apa Bapak Ibu baca? Tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi karena saya percaya pengangkatan, saya berjuang hubungan saya dengan Tuhan. Saya berjuang hubungan saya dengan istri. Saya berjuang hubungan saya dengan anak-anak. Orang bilang kasih karunia gak perlu berjuang, gak bisa. Saya harus berjuang mengerti perasaan istri saya. Saya harus berjuang mengerti pikiran anak-anak saya. Saya berjuang membuat tubuh saya sehat. Saya berjuang, saya bersyukur. Dokter saya ngomong apa? Saya bilang, dokter saya sukanya ini. Ya sudah, kurangi. Kalau mau gak boleh, aku kabur. Dia bilang kurangi. Saya berkurang saudara. Dan yang paling kelihatan tuh saya satu saudara. Kalau kami ke lantai 4 saya lebih tinggi dari sini. Itu dulu kalau saya naik tanya Bu Linda, sampai lantai 3 saya mesti berhenti. Ambil nafas, mesti berhenti. Sekarang saya jalan santai 1 sampai 4 tidak berhenti, cepet. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Tapi saya berjuang. Saya menahan diri dari makanan-makanan yang saya suka. Gorengan nomor 1, saya paling suka. Saya berkurang. Saya bilang, aduh Tuhan aku tuh lihat. Terus saya bilang, dokter kacang boleh nggak? Boleh lah Pak, tapi jangan banyak-banyak. Ya nggak bisa lah Pak, kalau saya main kacang mesti paling tidak setengah kilo habis. Saudara, saya kalau naik mobil, coba tanya di saya, selalu bawa kacang. Dari Bali itu kirim terus. Ya saya terpaksa saya bilang, ya terus dokter bilang, segenggam sajalah. Yalah segenggam tangan Tuhan ya Pak. Saya bilang. Saudara, ini yang saya mau saksikan tentang bagaimana saya nggak mudah mengampuni ayah saya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa Bapak Ibu? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Garis bawahi ini. Saudara, saya pernah beberapa waktu lalu saya marah, saya nggak suka dengan seseorang. Dan saudara, ada teman, ini bukan segereja dengan kita ya, saya nggak suka, ada orang ngomongnya nggak enak. Terus dia bilang, Pak jadi tak temuin ya kamu dengan pendeta ini. Saya nggak suka saudara. Enggak lah, aku nggak pengen. Loh, Pak Jadi katanya sudah nggak jengkel. Iya sudah nggak jengkel tapi nggak mau ketemu. Ini gereja lain loh saudara. Dia nasihatin saya, Pak, ayo Pak kita sesama hamba Tuhan. Di tahun 80-an. Ketemu aja Pak, ketemu ngobrol bareng, makan bareng. Saya di situ sadar sudah. Ternyata saya pada ngomong, saya nggak apa-apa sama dia. Tapi kalau ketemu saya nggak mau. Ngerti Bapak Ibu? Itu ternyata saya masih menyimpan. Maka dari itu nggak mudah. Sudah. Tidak mudah orang mengampuni. Tidak mudah orang mengasihi. Next. Ini yang saya sampaikan saudara beberapa waktu lalu di tempat ini. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Emosi harus dikuasai saudara. Halo? Kemarahan harus dikuasai. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita semua sedang kerja keras. Saya tahu saudara Bahtera tidak mudah.
Berapa bulan yang lalu kami doa bertiga, Tuhan ingatkan. Memang kita gambarannya seperti kapal. Lagi ada kebocoran-kebocoran kecil. Tuhan berkata engkau harus bermain cantik. Kalau tidak bocor menjadi besar dan itu bisa bahaya. Saya, Bu Nani, Bu Iin, kami bertiga sepakat saudara. Kami bermain cantik dan saya merenungkan. Dengan kita membereskan banyak hal. Kita bisa terus jadi berkat buat banyak orang. Buat Indonesia, buat gereja-gereja. Jangan aku sendiri tolak. Kita sudah kerja keras Bapak Ibu. Hati-hati perhatikan hidup kita sendiri. Saya suka sekali ayat terakhir, next. Mari baca bersama saya. 2, 3, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kita bisa seperti ini Bapak Ibu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Bereskan dengan Tuhan yang vertikal. Bereskan dengan manusia yang horizontal. Maka kita akan lihat lawatan terbesar terjadi. Buat Indonesia. Buat bangsa-bangsa. Saudara, dunia sedang menunggu kita. Mari bangkit. Bahtera jadi jawaban buat Indonesia. Shalom semuanya. Ya, pagi hari ini ketika saya sedang menyiapkan untuk khotbah, saya dikasih lihat saya sedang memberikan makan kepada orang-orang. Jadi sharing pada pagi hari ini adalah tentang memberi makan ya. Saya kira ini khotbah yang sudah sering kita dengar, tetapi kita minta pewahyuan yang baru dari Tuhan. Apa yang hendak Dia mau sampaikan tengah-tengah kita. Saya mau membacakan firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang ke-34 sampai ke-46. Ini ada satu firman Tuhan yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Matius 25 ayat 34 sampai ke 46. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai seorang asing atau telanjang atau sakit
atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kita lihat dari pembacaan firman ini bahwa nanti pada masa yang akan datang ya, pada masa Tuhan datang kembali, Dia akan melakukan pembedaan ya untuk orang-orang yang memberi makan dan yang tidak memberi makan ya. Saya ingin memberikan salah satu contoh yang Tuhan telah lakukan ya, ketika Tuhan datang di bumi untuk yang pertama kali, Dia memberi makan 5.000 orang ya. Dan yang kedua, Dia memberi makan untuk 4.000 orang. Ini apa sih yang sedang Tuhan mau bicarakan perumpamaan ini ya? Kenyataan ini? Kita baca dari Matius 14 ayat 15 sampai ke 19. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus bagaimana Dia memberi makan. Matius 14 ayat 15 sampai ke 19. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan kita belajar dari pembacaan firman ini bahwa ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang ya, ini terjadi di daerah Tiberias ya. Ketika Dia mendapatkan orang yang begitu banyak sedang lapar dan sedang haus, Dia berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Nah, di sini kita melihat bahwa tidak peduli berapa yang ada pada kita, ya. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang ada pada kita, tetapi yang Dia lihat adalah belas kasihan yang hendak Dia taruhkan kepada setiap kita untuk memberi makan 5.000 orang itu. Dan ketika Dia mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu, yang Dia lakukan adalah Dia mengucapkan syukur ya, Dia mengucapkan berkat. Jadi satu hal yang saya dapatkan di sini adalah ketika kita memberikan makanan, ketika kita membagi-bagikan makanan kepada banyak orang, satu hal yang kita lakukan adalah ucapkan syukur ya. Bahwa semua itu kita lakukan bukan dari kita, tetapi semua ini diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kerajaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Supaya kebaikan Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan kemudian kita ucapkan berkat ya. Saya tahu ketika kita membagi-bagikan sesuatu, sampaikan nubuat-nubuat Tuhan. Ketika makanan-makanan itu hendak dibagikan, ucapkan berkat, ucapkan nubuatan, ucapkan semua yang ilahi dari Tuhan. Maka biar itu mengalir kepada setiap yang menerimanya dan mereka mendapatkan kehidupan. Ada satu yang saya pelajarin ketika saya baca tentang firman Tuhan ini. Ketika Dia membagikan buat 5.000 orang ini, itu dikatakan ada sisa 12 bakul ya. Dan kalau dari bahasa Yunaninya 12 bakul ini berbeda dengan 7 bakul ya. Kan kalau yang kedua Tuhan cerita bahwa Dia memberi makan buat 4.000 orang. Nah 4.000 orang ini berbicaranya adalah di daerah Dekapolis ya. Dekapolis itu ada daerah bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan berkata bahwa tidak hanya engkau memberi makan buat orang-orang yang sudah diselamatkan, kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi engkau juga harus melebarkan, memberi makan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita lihat dari keajaiban yang Tuhan lakukan, 5.000 orang yang makan, ya, itu laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak.
sisa 12 bakul. Ya, 12 bakul ini 12 bakul kecil ya, keranjang tangan ya, bakul tangan. Dan itu seperti Tuhan mau berkata, nak, kalau engkau memberi makan buat orang-orang yang telah terpelihara di dalam Tuhan, tetap Tuhan sediakan 12 bakul untuk memenuhi keranjang-keranjangmu. Engkau tidak akan dibiarkan kosong ya, tetap keranjang-keranjangmu akan tersedia. Seperti Tuhan mau berkata, nak, tidak hanya kamu melakukannya sekali memberi makan dan selesai, enggak. Tuhan katakan, nak, 5 roti yang kau miliki, lihat aku telah melipat gandakannya menjadi 12 bakul. Seperti Tuhan mau katakan, ayo nak, teruskan nak, sampai ke 12 suku di Israel. Ayo teruskan nak, sampai seluruh Indonesia diberkati. Ya, ketika kita baca yang dari 4.000 orang itu ya, Tuhan katakan ada 7 roti dan banyak ikan-ikan kecil ya. Dan sisanya 7 bakul. Nah, 7 bakul ini di dalam di bahasa Yunaninya ini adalah keranjang yang besar. Keranjang yang besarnya 2 kali lipat daripada keranjang dari yang pertama kali. Ini ada 2 kata yang berbeda. Kita ingat bahwa ketika bangsa Israel menaklukkan Kanaan itu, ada 7 bangsa di sana yang ditaklukkan. Dan ketika Tuhan berada di Dekapolis memberi makan 4.000 orang, ya, ada 7 bakul dan besarnya 2 kali lipat daripada bakul yang ketika dia melakukan mujizat di Tiberias. Tuhan berkata bahwa ketika engkau memberi makan orang-orang asing, ketika engkau memberi makan buat bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, orang-orang yang tidak masuk dalam bilangan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, Tuhan katakan bahwa aku telah menyediakan bakul 7 bakul, dan 7 bakul itu didobelkan. Dan Tuhan katakan tidak berhenti sampai engkau memberi makan 4.000 orang ini. Ayo teruskan sampai seluruh bangsa-bangsa di Kanaan itu semua menerima kabar keselamatan, kabar sukacita, dan mereka menerima makanan dari Tuhan. Dan ketika saya renungkan tentang kebaikan Tuhan, ada 2 yang membedakan ya di kisah daripada 5.000 orang dan 4.000 orang ini. Ketika Tuhan membagi-bagi makanan buat 5.000 orang ini adalah untuk bangsa Israel ya, untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Dan ini dikatakan hari telah menjelang malam ya, tempat ini sunyi. Tuhan katakan beri mereka makan, dan ini mereka dalam kondisi baru 1 hari. Tetapi untuk yang 4.000 orang ini di daerah Dekapolis, di daerah bangsa-bangsa lain, Tuhan katakan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari mereka tidak makan. Tuhan kasihan kalau mereka jatuh pingsan. Artinya ada pembedaan. Mungkin untuk anak-anak Tuhan cepat sekali pertolongan Tuhan, cepat sekali pembelaan Tuhan. Tetapi untuk bangsa-bangsa lain, seringkali Tuhan izinkan mereka dalam kondisi kesusahan, baru kita disuruh masuk, supaya mereka melihat pertolongan Tuhan itu tetap datang kepada mereka. Ada beberapa kisah lagi yang saya hendak membagikan tentang memberi makanan. Kita baca dari 2 Raja 4 ayat 42. 2 Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini kisah di Perjanjian Lama, orang membawa hulu hasil cuma 1 kantong saja. Tetapi ketika itu dibagikan untuk memberi makan, itu bisa memberi makan buat 100 orang. Mujizat terus terjadi. Memberi makan adalah hatinya Tuhan. Maka pagi hari ini ketika Tuhan singkapkan pada kita untuk memberi makan, ayo kerjakan. Karena bagian kita adalah memberi makan
bangsa-bangsa. Sampai ke dia datang yang kedua kali, dia mengatakan pada kita, hai hambaku yang setia, mari masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya ingin memberikan contoh-contoh lagi tentang memberi makan. Dampaknya apa ya? Kita baca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai ke 23. 2 Raja-Raja 6 18 sampai ke 23. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai di Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu berkatalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kita tahu bahwa serangan demi serangan yang masuk dari bangsa Aram kepada bangsa Israel itu dipatahkan hanya dengan memberi makan. Ya. Saat ini bangsa Indonesia, kita berdoa supaya terorisme terus dihapuskan. Semua radikalisme terus dihapuskan. Ketika kita memberi mereka makan, ya, maka terjadi keajaiban. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan membuat serangan-serangan itu akan dipatahkan. Kita percaya bangsa Indonesia akan diselamatkan ketika kita masuk memberi makan ke tempat-tempat di pelosok-pelosok, di tempat-tempat garis keras. Kita masuk memberi makan dan kita akan berkata, semua terorisme berhenti, semua garis keras berhenti, semua yang hendak melakukan yang kejahatan di bangsa Indonesia, semuanya berhenti. Kenapa? Ini ada hukum pertukaran. Ketika kita memberikan mereka makan, maka niat jahat itu mereka pun berhenti. Sama seperti yang Tuhan katakan ketika ada orang yang saya baca ya dari Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita percaya ketika kita memberi makan, itu membuat semua niat jahat daripada orang-orang itu semuanya berhenti ya. Kenapa? Kejahatan itu akan kalah dengan kebaikan. Jadi ini ada satu contoh yang Tuhan berikan. Kemudian kita baca lagi dari 1 Samuel 30 ayat yang 11 sampai ke 15 tentang contoh memberi makan ya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-11 sampai 15. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia menjadi segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb dan Siklak telah kami kebakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku.
maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu, kepada gerombolan itu. Di sini kita lihat ada kisah Daud ya, ketika dia menghadapi banyak masalah, anak-anak, istri, dan semua harta benda mereka sedang direbut sama bangsa Amalek. Ketika mereka dalam kondisi putus asa, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami kejarkah? Tuhan katakan, kejarlah, kamu akan memenangkannya. Nah, di tengah-tengah Daud hendak merebut kembali ya semua harta miliknya dan keluarganya, dia berjumpa dengan orang Mesir ini, dan dia tidak tinggalkan orang Mesir ini, tetapi dia beri makan, dia memberi minum. Nah, terjadi pertukaran ya, ketika dia memberi makan, memberi minum, ini seperti orang itu ditolong nyawanya. Dan ketika itu Daud mendapatkan pertolongan, dan dia bisa menemukan kelompok daripada Amalek yang menyerang keluarganya, dan mereka bisa merebutnya kembali dan mendapatkan kemenangan. Ada pembacaan ayat kitab dari Rut 1 ayat ke-6 yang saya mau bacakan. Rut 1 ayat ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini adalah doa yang hendak saya naikkan ke hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami memberi makan, semua itu adalah daripadamu, karena belas kasihan yang kau taruhkan di hidup kami. Kami percaya ketika kami memberi makan seperti yang kau mau, ini adalah waktunya Tuhan memperhatikan umatnya. Jadi setiap kita memberi makan ke daerah-daerah kemanapun, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, ini masanya engkau memperhatikan umatmu. Ini masanya engkau melawat umatmu. Ini masanya keselamatan itu datang. Satu hal yang saya dapatkan adalah ketika Tuhan tunjukkan memberi makan, ini adalah waktu-waktu yang Tuhan katakan pada kita, ayo jangan lihat kantongmu. Ayo jangan lihat perbekalanmu, tapi ayo lakukan isi hatinya Tuhan. Ayo belas kasihan Tuhan taruhkan di hidup kita, bagikan. Kenapa? Ketika kita membagi-bagikan, lawatan sedang terjadi di tengah-tengah kita. Sama seperti kita selalu doakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana itu terjadi? Ketika Tuhan melawat umatnya dengan ada makanan disediakan dibagi mereka. Kita percaya bahwa ini adalah masa-masa yang Tuhan sediakan bagi kita. Masa pandemik ini adalah masa banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Ada satu firman terakhir yang hendak saya bagikan dari Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ini adalah Mazmur favorit saya ya, dari saya masih kuliah dulu. Mari kita baca Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ya dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Saya cuman mau saksikan gitu ya, ketika saya baca firman ini zaman 20 tahun yang lalu ya, tahun 91, ketika saya percaya kepada Yesus dan saya bertobat, saya mendapatkan firman ini dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini aku baru membaca firman-Mu, saat ini aku baru mendengarkan firman-Mu, tetapi aku mau berkata, sampai usiaku nanti menua, sampai putih rambutku, biar ini menjadi kesaksian yang saya terus saksikan di mana-mana, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Kalau dia terus menaruh belas kasihan, dia memberi pinjaman, dia memberi makan, Tuhan akan terus pelihara. Bahkan dikatakan sampai anak cucunya tidak meminta-minta roti. Tuhan tetap pelihara. Sampai saat ini saya melihat Tuhan tetap memelihara kami. Dia tidak meninggalkan kami, sama seperti janji firman-Nya, nak, taruhkan terus belas kasihan, taruhkan terus ya, memberi makan bangsa-bangsa, memberi makan orang-orang. Maka Tuhan katakan, Dia yang memelihara kita. Mari kita berdoa.